Bagaimana kita teruskan? Ya Ali, sampai jam berapa nih kita ngaji nih? Ada yang mau kuliah? Enggak ada. Sekarang lagi pada libur ya. Oke, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, ma safaro, tidaklah melakukan perjalanan siapa ahadun seseorang talibal haram, untuk mencari yang haram, masyian dengan berjalan kaki, illa kana, kecuali bukti siapa asyaitonu, setan, qarinahu, itu menemaninya. Wala rokiban, dan tidak juga rokiban, naik kendaraan, illa kana, kecuali bukti setan, rodifahu, itu membonceng kepadanya, ngebonceng, ikut naik setan. Wala jamaah, dan tidak juga mengumpulkan siapa ahadun seseorang malan haroman, terhadap harta yang haram, illa akala, kecuali memakan hu kepada mal, ikut memakan hu kepada mal siapa asyaitonu, setan. Wala nasya, dan tidak lupa, dan wala nasya, dan tidak terpati-pati pohok. Kalau bahasa Sundanya itu terpati-pati, itu apa bahasa Indonesianya? Hah? Beda makna, terlalu dengan terpati-pati beda. Wala nasya, dan tidaklah, mungkin ya, tidaklah lupa siapa ahadun seseorang ismallahi ta'ala, terhadap namanya Allah ta'ala, indal jima, pada saat jima, illa syaraka, kecuali membarengi hu kepada man siapa asyaitonu, setan, piwaladihi, pada anaknya man. Wazalika, dan adapun itu, keterangan itu, qauluhu ta'ala, itu firman Allah ta'ala, wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum, wasyarikhum, dan menemani setan, hum kepada orang-orang, fil amwali, pada harta, wal auladi, dan anak. Wa'idhum, titik dulu lah. Selanjutnya wasiat Rasul
kepada Ali, wahai Ali, tidaklah seseorang berjalan untuk mencari harta yang haram. Kalau dia jalan, itu jalannya ditemenin setan. Kalau dia naik kendaraan, naik motor, naik mobil, setan itu ngebonceng. Jadi kemanapun melangkah untuk mencari harta yang haram, itu setan akan selalu mengikuti. Subhanallah, tabarakallah. Ya. Wala jama'a ahadun malan haraman, dan tidaklah seseorang mengumpulkan harta yang haram kecuali setan ikut makan di situ. Pengen nggak harta kita dimakan setan? Jadi oleh karenanya jangan ngumpulin harta yang haram. Dan tidaklah seseorang lupa pada saat berhubungan suami istri terhadap nama Allah. Kayak domba saja. Udah jadi keluar kepala peang. Baca doa dulu hadirin. Doanya udah hafal belum? Belum. Perlu persiapan dong. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Langsung gabruk. Kalau habis doa boleh, itu silahkan. Ini mah nggak doa dulu, nggak bismillah dulu kayak domba. Nah, di situ setan bakal ikut campur. Setan bakal ikut gaul. Nanti pas keluar kelakuannya kayak kelakuan setan. Kenapa? Karena bukan murni anak kita, tapi di situ dicampuri oleh setan. Jadi anak setan saja begitu. Kan bahaya. Betul tidak hadirin? Jadi harus baca doa dulu. Baca doa dulu. Wah, masa Ustaz? Iya, ada dalilnya, ada Al-Quranul Karim. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Setan itu suka ikut-ikutan, suka bermusyarakah, suka membarengi manusia dalam masalah harta dan dalam masalah anak. Dalam masalah harta adalah pada saat seseorang mencari harta haram, setan pasti bakal ikut-ikutan. Dalam masalah anak, kalau misalkan bikin anak gak baca dulu nama Allah, gak baca bismillah dulu, gak baca doa dulu untuk dijauhi dari setan, nah di situ setan ikut-ikutan. Pantesan punya anak kok kelakuannya kayak setan. Bisa jadi ini bikinnya bareng setan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu salah hadirin. Ya Aliyu, wahai Ali. Teruskan. Layak balu tidak akan menerima. Siapa Allah Ta'ala sholatan terhadap sholat bila wudu'in tanpa wudu. Wala sodakota, dan tidak akan menerima sodakoh. Minal harami, dari harta yang haram. Wahai Ali, Allah nggak bakal nerima orang sholat tanpa wudu. Kalau kita mau sholat, kita wudu dulu nggak hadirin? Kira-kira kalau kita mau sholat, kita nggak wudu dulu, sholat kita jadi atau tidak? Saya tanya sekali lagi, kalau kita mau sholat, lalu kita tidak wudu dulu, kira-kira sholat kita jadi nggak? Kira-kira sholat kita jadi nggak? Gak bakal jadi sholat kita. Kenapa? Karena wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau kita sholat tidak wudu dulu, maka sholat kita itu tidak jadi. Demikian pula orang yang sodakoh tapi dari harta yang haram, maka sodakohnya pun tidak akan diterima.
Terkadang orang sekarang mah banyak gayanya, pengen kelihatan orang yang dermawan. Apalagi sekarang musimnya pemilihan umum, musimnya kampanye. Wah, pengen kelihatan orang baik, bagi-bagi duit. Apalagi yang incumbent tuh, pejabat yang sudah jadi ini, itu biasanya dia itu punya kewenangan. Habis itu dia bagi-bagi kepada masyarakat, kepada rakyat. Kata rakyatnya, wah dia mau baik, dia mau tukang ngasih, kita pilih lagi. Ternyata duitnya ladang korupsi. Ternyata duitnya ladang maling. Ternyata duitnya ladang haram. Itu Allah tidak bakal menerima. Bisa saja dia jadi, bisa saja dia kepilih menjadi wakil rakyat, menjadi pejabat kembali karena orang tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tahu para hadirin. Sodako dari orang yang tidak ikhlas, sodako dari orang yang niatnya ada udang di balik batu, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zaman sekarang ini zamannya kampanye luar biasa. Tahun 2009 itu saya lihat di berita. Wah, luar biasa. Banyak orang yang stres. Gak punya modal, ngutang ke sana ke sini buat jadi anggota dewan. Mending kalau jadi ini gak jadi. Ada yang sampai stres. Ada yang sampai stres. Kalau yang dulu diberitain diantaranya di daerah Cirebon. Ada orang Cirebon di sini. Nah, dia mah nggak tahu ya. Itu stres. Kenapa? Karena dia nyalon anggota dewan, duit modalnya itu ladang ngutang, ternyata nggak jadi. Ditagih. Ayo bayar, nggak mampu bayar, akhirnya stres. Ada lagi di daerah Indonesia Timur, daerah Makassar sana. Zamannya. Itu dia nyalon dewan. Ngasih apa coba? Ngasih karpet ke masjid, ke pengajian ibu-ibu. Ternyata nggak kepilih, itu karpet dibedol lagi, diambil lagi, coba hadirin. Macem-macem aja kelakuan. Nah sekarang juga banyak ini. Hambur duit. Ayo pilih saya. Padahal mapalah hadirin sekalian ini nggak tahu orang itu tujuannya apa begitu. Padahal kan gaji sesungguhnya itu kan tidak sebesar pengeluarannya. Gaji DPR itu cuma berapa sih? 35 juta. Betul tidak hadirin? Cuma 35 juta gaji per bulan dewan itu. Modal kampanye berapa M? Satu dapil itu kan berapa kabupaten? Kalau mau jadi itu harus dibagian semua. Minimal berapa sewang kan begitu. Betul tidak hadirin? Gak murah biaya di kita ini, apalagi pilkada, dewan saja itu luar biasa. Satu dapil itu 2 kabupaten, ada yang 3 kabupaten. Kalau di Bandung di sini, Bandung sama Cimahi. Jadi Jawa Barat ini yang ada berapa puluh, 24 provinsi ya, 24 kabupaten kurang lebih, itu dibagi 11 dapil. 24 atau berapa lah, kurang lebih lah begitu, saya agak lupa. Jadi dibagi satu dapilnya itu ada yang 2, ada yang 3 kabupaten. Dan dari satu dapil itu dipilih hanya 5 orang saja, coba bayangkan. Cuma 5 orang. Jadi di Jawa Barat ini kalau 30, kalau 24 ya, atau 25 lah. Kalau misalkan 5, berarti itu udah berapa puluh orang. 5 kali 25 itu 100 lebih kan.
Itu dari Jawa Barat. Padahal kursi di DPR itu cuma 500 sekian, 560 kursi. Dibagi 33 provinsi di Indonesia. Ada yang 3, 1 dapil itu, 2 atau 3 kabupaten itu, kabupaten kota itu, ada yang 3 kursinya, ada yang 4, ada yang 5, tergantung kepadatan penduduk. Nah, kalau Jawa Barat ini paling banyak ini. Karena memang paling banyak Jawa Barat itu sampai 45 juta orang. Jadi memang yang paling banyak itu di Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah itu hanya 29 jutaan. Kalau di Jawa Barat 45 juta coba. Jadi memang jatahnya paling banyak. Begitu, ada yang 3, ada yang 4, sampai maksimal 5 satu dapil. Kalau di daerah lain, satu dapil paling 3, 2, 3, 2. Coba. Saingannya banyak. Jadi kemungkinan jadi juga sangat tipis. Tapi orang berani nekat. Keluarin modal. Padahal dia nggak punya, ngutang sana, ngutang sini. Gajinya nggak terlalu, hutangnya banyak. Misalkan seperti itu. Yang penting yang punya modal. Nggak jadi ya udah, berarti hilang aja. Tapi kalau nggak punya modal, ngutang. Dari mana dia bayar? Gaji cuma 35 juta. Buat nutup hutang 1 M. Sampai jabatan selesai 5 tahun, kayaknya nggak bakal ketutup. Berapa bisa nyisihin buat hutang dari 35 juta itu? Kan untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan itu, dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan memang hutang harus dibayar, gaji cuman hanya ngandelin cuman segitu, maka carilah proyek-proyek. Sehingga apa yang terjadi? Korupsi di mana-mana. Sebetulnya tahu bahwa korupsi itu haram. Sebetulnya tahu bahwa korupsi itu tidak diperbolehkan menurut agama. Ngerti, tapi karena kedesak kan. Anggota dewan di Indonesia ini kebanyakan kan Muslim. Saya kira semuanya adalah orang-orang yang paham terhadap agama, para intelek-intelek. Ngerti tentang hukum mencuri itu seperti apa? Saya kira semuanya juga tahu. Tapi kenapa mereka mau melakukan? Karena mungkin sebahagiannya terdesak karena utang harus ditutupin. Dulu biaya kampanye begitu kan. Akhirnya mewabah yang namanya korupsi. Makanya ada yang berpendapat bahwa selama sistem ini masih seperti ini, korupsi itu tidak akan pernah bisa itu dihilangkan di dunia Indonesia ini, di bumi Indonesia ini. Begitu. Padahal 2014 pemilihan anggota dewan sama pemilihan presiden itu masih 1 tahun lagi. Wah, tapi sudah dari sekarang kan ramenya luar biasa. Begitu para hadirin. Sampai mana ini? Jadi sodako, padahal dari harta yang haram. Allah nggak bakal menerima yang seperti itu. Ya, kita mah yang biasa-biasa sajalah ya. Insya Allah sih sebetulnya asalkan cukup buat makan untuk menutupi kebutuhan lah, nggak perlu neko-neko lah begitu. Betul tidak hadirin? Kalau ternyata Allah memberikan keleluasaan rezeki, ya kita dengan ikhtiar yang maksimal insya Allah bakal bisa. Makanya selain daripada petani dan pengrajin, rezeki kalau misalkan pengen kaya itu bisnis saja. Jadi katanya orang-orang kaya itu di mana saja itu, apakah itu tingkat dunia atau di Indonesia, ternyata yang kaya itu adalah para bisnismen. Begitu. Nah, kemarin Pak waktu calon 2009 ya atau tahun berapalah begitu. Harta kekayaan itu kan harus dilaporkan. Pak SBY yang padahal beliau itu adalah presiden dari 2004. Kekayaan beliau itu cuma 6 miliar. Pas dilihat kekayaannya Pak Yusuf Kala, subhanallah berapa ratus miliar. Saya agak lupa lagi itu karena memang udah lama.
Padahal Pak Yusuf Kala itu kan wakil beliau, tapi kekayaannya beratus-ratus kali lipat dengan kekayaan Pak SBY. Karena Pak SBY kan bukan bisnismen. Nah, sekarang yang kaya itu diantaranya Pak Abu Rizal Bakri, yang sekarang pengen nyalon presiden. Beliau dari bisnis, makanya beliau jadi orang kaya. Triliunan beliau mah hartanya. Kan begitu. Jadi intinya malah orang-orang kaya itu dari bisnis. Begitu. Ya, orang-orang kaya itu dari bisnis. 10 dari sahabat Rasul yang dijamin masuk surga adalah orang-orang kaya semua. Dan semuanya itu adalah bisnismen sejati. Kalau pengen kaya ngandelin jabatan, repot. Begitu. Kalau misalkan pejabatnya bisa bisnis sambilan mungkin ya. Tapi kalau ngandelin gaji doang, gak bakal cukup untuk jadi orang kaya itu. Gajinya berapa sih kan begitu. Betul tidak hadirin? Nah, makanya santri Mimho ini semuanya harus jadi bisnismen begitu. Ada yang jadi pejabatnya juga ada. Tapi kalau mau jadi pejabat harus punya modal dulu. Bangun dulu ekonomi yang kuat. Betul tidak hadirin? Nah, nanti kalau misalkan ekonomi kita sudah mapan, kita nyalon, apakah itu nyalon dewan atau mau jadi kepala daerah dan lain sebagainya, kita modal sendiri. Pada saat kalah kita nggak ngerugiin orang lain. Pada saat menang, alhamdulillah kita nggak perlu cari sana sini untuk nutupin utang. Kenapa? Karena modal kita dari sendiri. Betul tidak? Nah, begitu. Jadi kita cari aja dulu modal kita kalau misalkan pengen terjun ke sana. Bisnis hadirin. Bisnis. Ya Aliyu, wahai Ali. Sedikit lagi ya. La yazalu, tidak akan berhenti. Siapa al-mu'minu, orang yang beriman. La yazalu, tidak akan berhenti. Siapa al-mu'minu, orang yang beriman. Fi ziyadatin, dalam tambah-tambah. Fi dinihi, dalam agamanya. Malam yakul al-haram, selagi tidak memakan harta haram. Jadi orang yang terhindar dari harta yang haram, maka agamanya itu akan terus bertambah. Kualitas keagamaannya itu akan meningkat begitu. Waman, dan barang siapa orang faroko yang menjauhi man al-ulama'a, dari para ulama, maka akan mati apa qalbuhu, hatinya. Wa amiya, dan akan buta an ta'atillah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan jauh-jauh dari para ulama ya. Ulama itu pelita bagi kehidupan kita. Semakin jauh kita dari para ulama, maka akan semakin gelap hati kita, bahkan akan mati hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Ali, wahai Ali, man, barang siapa orang qara'a, yang membaca man Al-Qur'ana, terhadap Al-Qur'an. Walam yahilla, dan tidak menghalalkan man halalahu, terhadap halalnya perkara. Walam yuhrim, dan tidak mengharamkan man haramahu, dari haramnya perkara. Karena bukti man minal lazina, itu dari golongan orang-orang nabadu, yang melemparkan lazina, membuang lazina, kitabullahi, terhadap kitab Allah, wara'a zuhurihim, di belakang tonggongnya lazina. Tahu tonggong? Apa itu tonggong? Jadi baca Quran mah baca Quran, tapi yang halal tidak dihalalkan, yang haram tidak diharamkan.
Intinya mah tetap iltibas. Nggak peduli mana yang halal, mana yang haram. Al-Quran mah dibaca, Al-Quran mah dipegang. Tapi yang halal dan yang haram tidak bisa dibedakan. Nah ini dikategorikan sebagai orang-orang yang melempar, membuang kitab Allah ke dalam tonggong belakang, tonggong punggung. Intinya malah dibuang Al-Quran. Seolah-olah orang yang buang Al-Quran. Lalu Al-Quran tersebut buat apa begitu? Hanya sebagai pajangan, hanya sebagai dibaca doang kan, tidak untuk diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran? Yang halal halalkan, yang haram haramkan. Jangan dicampur aduk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.